menuju Istana Negara untuk menghadiri pelantikan menteri dan juga wakil menteri Kabinet Indonesia Maju. Ya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Muhammad. Dari cuplikan video barusan ya, kita bisa melihat bahwa ada dua ketua umum parpol yang tidak diajak oleh Jokowi ketika melakukan reshuffle kemarin. Nah, siapa sajakah yang tidak diajak oleh Jokowi ini? Ya, tentu jawabannya adalah Ketua Umum Partai Demokrat dan PKS. Jujur saja ya, entah kenapa kalau mendengar nama Demokrat dan PKS ya, selalu saja bikin saya ingin ketawa. Dan seperti apa yang pernah saya prediksi sebelumnya, kini ya mulai menunjukkan titik terang. Ya mungkin ada yang masih ingat di konten saya sebelumnya, saya pernah memprediksi, saya pernah mengatakan bahwasannya ya pada 2024 nanti Demokrat dan PKS ini akan menjalin koalisi. Dan kalau melihat kondisi perkembangan politik saat ini, kemungkinan besar ya PKS dan Demokrat ini akan menjalin koalisi alias kawin paksa. Kasihan sekali mereka ini. Tapi jujur saja ya, kayaknya kok nggak enak banget ya kalau harus menjalin hubungan kawin paksa. Lah emangnya ini zaman Siti Nurbaya apa? Kan enggak, bener kak? Ya tapi mau gimana lagi coba? Memang kondisinya ini sudah mendesak dan tak ada pilihan lain kecuali harus kawin paksa. Jadi daripada sendirian, ya mendingan ada pasangannya, bener gak? Ya meskipun ya harus dengan cara kawin paksa. Nah, melihat reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Jokowi kemarin ini, menurut saya banyak sekali kode-kode yang ingin ditunjukkan oleh Jokowi. Ya, kita tahulah selama Jokowi memimpin ya, beliau ini tidak pernah terlepas dari bahasa yang disampaikan melalui kode-kode maupun melalui sebuah simbol. Dan itulah ciri khas Jokowi selama ini, selama saya amati. Ya kita tahulah memang Jokowi ini tidak suka banyak bicara. Namun dari bahasa, simbol-simbol dan kode-kode yang disampaikan, masyarakat ini seakan dipaksa untuk mengerti apa maksud dan pesan yang ingin disampaikan. Nah, saya akan coba untuk mengartikulasi apa yang disampaikan oleh Jokowi kemarin itu. Dimulai ketika Jokowi jalan bersama dengan para ketua umum partai politik. Dari adegan jalan bersama ini, yang saya tangkap adalah ada sebuah pesan kebersamaan dan ikatan kuat untuk menghadapi Pilpres 2024 nanti. Dan pesan ini tentu membuat Demokrat dan PKS semakin was-was. Nah, perlu diketahui juga ya, saat reshuffle kemarin, tidak ada satupun kader dari partai politik yang direshuffle dan digantikan oleh kader partai lain. Kalau dilihat dari daftar yang direshuffle ya, nama-nama tersebut, mereka ini adalah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, kemudian Menteri Agraria dan Tata Ruang atau ATR Sofyan Djalil, dan yang terakhir ini adalah Wakil Menteri ATR Surya Chandra. Nah, untuk Wakil Menteri ATR ini memang dia ini dari kader partai politik yaitu PSI. Namun dia ini juga digantikan lagi oleh kader PSI juga yang bernama Raja Juli. Jadi sebenarnya tidak ada pengaruhnya sama sekali. Jatah wamen ATR ini tetap diberikan kepada PSI. Dan salah satu yang menarik dari reshuffle kabinet kemarin adalah dipecatnya Muhammad Lutfi dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Kasihan sekali. Ya, hal ini sebenarnya sudah diteriakkan sejak lama oleh masyarakat, oleh publik. Ya, termasuk saya pribadi juga berteriak keras agar Mendak Lutfi ini segera dipecat dari kabinet Jokowi. Hal itu bukan tanpa alasan kok, karena sudah berbulan-bulan ya persoalan minyak goreng ini tidak dapat diatasi dengan baik oleh Muhammad Lutfi. Ya, selain itu, M. Lutfi ini juga dianggap tidak mampu untuk melakukan pengawasan di internalnya. Hal itu menyusul ditangkapnya Dirjen Perdagangan Luar Negeri terkait dengan izin ekspor CPO yang membuat integritas Kementerian Perdagangan ini dipertanyakan. Jadi kalau menurut saya, dua alasan itu sudah sangat kuat dan cukup untuk memecat M. Lutfi dari kursi Menteri Perdagangan. Dan kemarin akhirnya M. Lutfi pun ini telah digantikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional yaitu Zulkifli Hasan. Jujur saja ya, saya secara pribadi sebenarnya heran. Mengapa ya Lutfi ini digantikan dengan Zulkifli Hasan coba? Apakah tidak ada sosok lain yang lebih meyakinkan?
kenapa harus Zulkifli Hasan coba? Ya, tapi justru disinilah kejeniusan Pak Jokowi menjadikan Ketua Umum Partai PAN sebagai Menteri Perdagangan. Mengapa saya katakan demikian? Karena ya, PAN ini punya potensi besar untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Jadi sebelum PAN ini merawat Anies Baswedan, maka Jokowi ini mengikat PAN terlebih dahulu dengan cara menjadikan Zulkifli Hasan, ketua umum partainya ini, sebagai Menteri Perdagangan. Inilah kejeniusan Jokowi. Makanya tidak heran jika kemarin ini Rocky Gerung ya sempat mengatakan bahwasanya Jokowi ini memang jenius. Ya, tapi biar lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Kan ada menteri yang diganti yang kita tahu dekat dengan Pak Yusuf Kalla, yaitu menteri ATR kan itu. Tapi lebih dari itu, kelihatannya Pak Jokowi mengerti bahwa Pak JK ini lagi jadi kingmaker buat Anies. Dan potensi untuk merawat Anies adalah PAN, karena itu PAN dimasukin ke istana. Nah itu kejeniusan Pak Jokowi itu. Jadi sebelum PAN ini berminat mengasuh Anies, mending diasuh dulu PAN di sana kan. Jadi peluang Anies untuk dapat dukungan PAN selesai. Nah itu lebih penting. Berarti ini memang langkah untuk membunuh Anies berarti? Bukan membunuh. Kata-kata politik, Ya, secara kesempatan. Nah, gimana? Jadi sudah jelas ya, dari cuplikan video barusan semakin membuktikan bahwa yang dungu selama ini bukanlah Jokowi, tapi Rocky Gerung itu sendiri. Memang ya, kalau diamati semua ini tidak terlepas dari yang namanya kepentingan. Namun ya, kepentingan yang paling besar adalah menjaga negara ini dari perpecahan dan kehancuran. Dan apa yang dilakukan Jokowi ini merupakan bagian kepentingan besar untuk menjaga NKRI. Karena saya memahami, jangan sampai ya negara ini jatuh ke tangan yang salah. Ya contohnya seperti Taliban itu. Coba bayangkan, sampai parahnya seperti itu coba. Jadi dengan masuknya Zulkifli Hasan di kabinet Jokowi ini, maka pupus sudahlah harapan Anies Baswedan untuk menjadi Presiden RI. Ya jangankan menjadi presiden ya, untuk menjadi calon presiden saja rasanya ini sudah tidak mungkin. Ya sekarang kalau misalkan PKS dan Demokrat ini koalisi, kursi mereka ini belum cukup untuk mengusung calon presiden sendiri. Karena jumlah kursi mereka ini tidak sampai 20% atau hanya 104 kursi saja. Sedangkan syarat ambang batas atau presidensial threshold itu adalah sebesar 20% atau 115 kursi. Makanya tidak heran apabila Demokrat dan PKS ini selalu ngotot ingin merevisi undang-undang pemilu. Kasihan sekali mereka ini. Jadi kalau menurut prediksi saya, kemungkinan nanti Pilpres 2024 tetap akan ada 2 calon presiden dan wakil presiden. Dan calonnya adalah mereka yang kini diusung oleh 7 partai yang saat ini merapat bersama Jokowi. Jadi seperti kata Jokowi sebelumnya, bahwasanya intinya ya, mau siapapun presidennya, maka programnya ini harus tetap dilanjutkan, harus tetap dijalankan. Dan kalau ditanya siapakah yang bisa melanjutkan program Jokowi itu, ya tentu saja bukan Anies Baswedan. Lah sekarang ya dia ini menjadi gubernur DKI saja, gak mau melanjutkan program Jokowi dan Ahok. Malah dia ini memperlihatkan arogansinya coba. Parah sekali kan. Bahkan dia juga lebih memilih untuk bermesraan dengan kelompok garis keras yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan khilafah. Lah ini kan parah sekali. Jadi rasanya ya Anies Baswedan ini tidak mungkin bisa maju sebagai calon presiden RI. Ya semua itu cuma sebatas mimpi lah. Jadi kalau mau ditanya ya, terus siapa yang bisa meneruskan program Jokowi? Ya kalau dari analisis saya, kemungkinan besar itu adalah Ganjar Pranowo. Dan hal ini bisa dilihat dari beberapa hasil survei seperti SMRC, Poltreking, dan Carta Politika yang selalu menempatkan Ganjar Pranowo ini di posisi paling puncak. Jadi kemungkinan nanti bisa saja Ganjar Pranowo akan dipasangkan dengan Prabowo, Erick Thohir, Ridwan Kamil, atau Sandiaga Uno. Nah, koalisinya adalah Gerindra, PDIP, dan Nasdem. Kemudian, yang 4 partai lain seperti PKB, PAN, P3, dan Golkar mungkin saja akan mengusung capres dan cawapres mereka sendiri. Tapi yang jelas, pada akhirnya nanti ya, pemenangnya adalah tetap koalisi Jokowi.
Nah, jadi pertanyaannya, terus Demokrat dan PKS ini jadi apa? Kan itu pertanyaan publik semua. Ya jadi apa coba? Ya jadi penonton lah, bener gak? Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Sudah jelas semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya kira demikian dululah opini singkat Okidum kali ini. Pesan saya buat PKS dan Demokrat. Selamat berkoalisi walau tak berguna sama sekali. Ya, saya pikir itu tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okidum selanjutnya.